saya membaca ya, saya baru baca ya, ternyata ada pernyataan dari Menteri Agama ya terkait terjadinya kekerasan seksual di pondok pesantren. Itu Menteri Agama mengatakan bahwa eh, kejadian itu terlalu dibesar-besarkan oleh media ya. Nah jelas ya pernyataan Menteri Agama ini sangat yang menyesatkan, saya bilang. Kenapa? Ya seharusnya tindakan kejahatan itu, tindakan biadab itu, apalagi terjadi di pesantren, itu yang harus dibesar-besarkan. Selain harus dibesar-besarkan, ya harus diproses hukum dengan seberat-beratnya. Karena ya terjadinya kekerasan seksual di sana di dalam pesantren itu karena terjadinya abuse of power gitu kan, penggunaan kekuasaan di ruang pembelajaran. Ini kan ya lebih biadab dari pelaku kejahatan seksual di luar dari pesantren. Ya, kalau di luar dari pesantren terjadi pelaku kekerasan seksual itu biadab. Tapi kalau sampai di dalam pesantren itu sangat-sangat biadab. Ya makanya harus dibesar-besarkan dan harus diproses dengan seberat-beratnya. Ya harusnya begitu, bukan disembunyi-sembunyikan ya. Bukan malah harus malu. Bahkan alasannya menteri itu konyol, yang Menteri Agama. Seolah nanti kalau dibesar-besarkan ini akan merugikan pesantren yang sudah bertahun-tahun ya dikenal. Loh, saya bilang malah kalau dikecil-kecilkan malah tentu akan membuat jelek seluruh pesantren. Kan nggak semua pesantren melakukan seperti itu. Maka dengan tindakan yang keras dan dibesar-besarkan, bahkan dihukum ya seberat-beratnya, itu yang akan menjaga marwah dari pesantren itu gitu. Nah, dengan pernyataan Menteri Agama ini menunjukkan bahwa akan ada orang-orang yang ketakutan menitipkan anak-anaknya di pesantren. Kenapa? Loh, menterinya kayaknya sembunyi-sembunyiin ya hal-hal seperti ini. Padahal ya data sudah menunjukkan kan bahwa terjadi kekerasan seksual di pesantren itu lumayan banyak ya. Dan data itu sudah diketahui oleh Menteri Agama. Ya. Cuma Menteri Agama ya mungkin karena beliau sebagai menteri tidak punya kemampuan, akhirnya ya pernyataannya seperti itu, nggak mau capek gitu kan. Ini Menteri Agama ini nggak mau capek, nggak mau ribet ya. Jadi caranya adalah ya dengan meredam. Nah, dengan pernyataan seperti itu menyalahkan pihak lain atas tindakan biadab yang terjadi di pesantren. Saya nyatakan bahwa kenapa saya mengatakan bahwa harusnya dibesar-besarkan dan ditindak seberat-beratnya. Ya, yang saya sampaikan tadi untuk menjaga marwah dari pesantren itu sendiri. Karena ya orang tua itu menyerahkan anaknya ke pesantren karena mereka percaya pesantren itu adalah tempat yang layak dan aman untuk menitipkan anak-anaknya, selain tentu untuk belajar agama. Nah, kalau sampai ya tempat yang dipercaya itu akhirnya ya malah merusak hidup anak-anak ya yang mereka titipkan, nah tentu ini kan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Nah, seharusnya ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini Menteri Agama selain membesar-besarkan, marah dan menindak ya, minta agar ditindak dengan seberat-beratnya, karena perbuatan yang saya bilang tadi, perbuatan kejahatan seksual di luar pesantren itu lebih biadab terjadi di dalam pesantren. Ya, dan kalau Menteri Agama ini mau bekerja atau punya kemampuan, ya seharusnya yang dia lakukan adalah bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk
kementerian misalnya pendidikan itu memasukkan, ya, misalnya bagaimana di setiap pesantren ini harus diubah, harus ada sistemnya, ya, atau harus memasukkan materi-materi bagi setiap murid di pesantren, ya, dan ini wajib. Misalnya ada materi yang memang diwajibkan oleh pemerintah harus ada di setiap pesantren, yaitu bagaimana misalnya para santri, santriwati atau murid-murid di pesantren itu harus bertindak kalau sampai ada tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, baik secara hukum, ya, hukum di negara ini maupun secara hukum agama. Ya, jadi harus ada bekal, ya, dari pemerintah kepada para murid-murid atau santri, santriwati di setiap pesantren agar supaya mereka mengerti, oh ternyata kalau ada guru mereka yang mengajarkan seperti ini, ternyata itu sesuatu yang tidak boleh atau dilarang di negara ini, ya. Itu yang harus dilakukan, termasuk, ya, pemerintah, ya, harus tetap memantau, ya, setiap guru-guru di pesantren, ya, tentu secara kualitas dipantau, ya, dan tentu secara materi pelajarannya juga dipantau. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang, ya, kita semua sudah lihat lah, ya, di video banyak tersebar, ya, bagaimana konyolnya yang terjadi, ya, para santriwati itu diperlakukan dengan cara-cara yang tidak layak, ya. Sudah banyak lah yang tersebar di media gitu kan. Makanya sempat kisru antara Trans 7 dengan pesantren, ya, ketika Trans 7 menampilkan video-video apa yang terjadi di pesantren, ya, dan kita tahu sama-sama kan ketika pesantren akhirnya marah, ya, apa yang terjadi, masyarakat malah membela Trans 7, ya, dan yang dipertontonkan apa? Yang dipertontonkan adalah, ya, para guru-gurunya, ya, menyampaikan sesuatu menghadapi kasus ini, ya, dengan, ya, para tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh yang katanya orang dari pesantren itu dengan cara-cara yang tidak layak gitu kan. Ada kata membunuhnya, ya, dengan kata-kata yang tidak pantas gitu kan. Nah, itu kan yang fakta yang terjadi yang dipertontonkan. Sehingga, ya, pemerintah, ya, dari Kementerian Agama itu harus memantau, ya, tokoh-tokoh atau misalnya guru-guru di pesantren yang model-model seperti itu, cabut kewenangan mereka untuk mengajar, dan tentu harus diproses secara hukum agar supaya benar-benar pesantren ini, ya, marwahnya tetap terjaga. Itu yang seharusnya dilakukan, bukan malah menyalahkan media atas banyaknya kejahatan seksual di pesantren, ya. Ini menteri yang nggak ngerti ini begini nih, maunya nggak mau capek. Nah, selain itu, ya, Menteri Agama, ya, selain bekerja sama dengan pihak terkait, tentu harus juga memberikan pemahaman kepada setiap pesantren agar supaya tidak ada lagi pengkultusan, ya, pengkultusan, ya, santriwati, ya, secara berlebihan, ya. Beda pengkultusan dengan menghormati, ya. Nah, itu harus juga ada tindakan tegas, ya. Jangan sampai, ya, saya sampai muak yang melihat video-video di mana terjadi pengkultusan, ya, berlebihan, ya. Orang-orang akhirnya, para santriwati itu akhirnya ada yang celupin air gitu, minta gitu kan, terus dianggap air berkah, ya, misalnya. Terus ada yang pemilik pesantrennya jalan, yang lain nunduk pakai
kakinya jalan pakai kaki ya. Terus ada lagi yang makanan dilempar, ada lagi ya sesuatu yang seolah-olah si siapa namanya gurunya ini orang suci ya, yang bisa seenak-enaknya gitu, dan para murid-murid harus patuh gitu kan. Nah, nggak begitu, makanya ya Menteri Agama harus mengingatkan ya kepada guru-guru di pesantren ya, agar supaya mulai ya cara-cara yang tentu secara agama dilarang dan secara aturan hukum juga dilarang, apalagi secara moral ya, kepantasan tidak pantas itu harus diingatkan gitu. Para guru-guru tersebut ya, jangan sampai ya ini yang terjadi, akhirnya guru-guru itu malah menikmati ya pengkultusan ya, menikmati pengkultusan ya, dan mereka jalankan terus pengkultusan itu, dan mereka menikmati pengkultusan itu ya, ini ya bahasanya, menikmati terjadinya pengkultusan terhadap diri mereka. Nah, ini yang jelas-jelas sesuatu yang keliru, yang salah, yang tentu ya saya yakin di ajaran agama juga tidak mengajarkan hal seperti itu gitu. Nah, ini yang menjadi PR bagi Menteri Agama ya. Jadi ada dua nih Menteri Agama. Yang pertama adalah masukan ya, materi ya, wajib ya setiap setiap pesantren ada materi yang diajarkan kepada murid-murid di sana ya, di mana mereka harus berhati-hati, mereka tidak harus menghargai diri mereka jika ada tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan seperti yang diajarkan ini terjadi di pesantren ya, mereka bisa melaporkan ya, dan bisa menghubungi ya, kasih misalnya kontaknya ya, untuk menghubungi, dan sampaikan bahwa akan dilindungi oleh pemerintah. Sampaikan bahwa jika kalian melaporkan hal ini itu bukan sebuah dosa ya. Jadi doktrin-doktrin oleh orang-orang yang memanfaatkan kekuasaan di pesantren itu bisa diketahui oleh para santri, dan mereka punya keberanian untuk melaporkan dan tidak takut akan dosa ya gitu. Itu tugas pertama dari Menteri Agama. Kedua, Menteri Agama harus memantau para guru-guru untuk menghapus yang namanya pengkultusan ya, doktrin-doktrin sesat dan pengkultusan yang terjadi ya di satu atau beberapa pesantren misalnya. Nah, ini kalau ini dilakukan oleh menteri, tentu marwah pesantren itu akan benar-benar terjadi. Ya, sekali lagi ya, jangan tutup mata, jangan malas ya Menteri Agama. Kalau Menteri Agama tidak punya kemampuan untuk jadi menteri, berhenti saja, fokus aja kembali misalnya untuk jadi pengajar, dan serahkan kepada Menteri Agama yang mau bekerja. Ya, jangan seperti ini, yang males cuma mau selesai masalah langsung menuding pihak lain yang membesar-besarkan sebuah tindakan biadab. Saya pikir itu, dan terima kasih.